Kali ini saya akan menampilkan ceramah pendek. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahinisi, BP 18220, Prodi PGSD, Kampus Universitas Atskia, dosen pengampu Warlan Sukanda. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Selawat serta salam tak lupa kita sanjung kehadiran Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sabar, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bil sabri wassalati innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Di sini juga dijelaskan dari hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, tidak ada balasan yang sesuai di sisiku bagi hambaku yang beriman jika aku mencabut nyawa orang yang dicintainya di dunia, kemudian ia rela dan bersabar kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari. Nah, di mana tadi sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya tadi, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi dalam ayat tersebut Allah menjelaskan kepada orang-orang yang beriman bahwa Allah akan selalu beserta mereka yang menjadikan sabar dan sholat bagi penolong. Allah juga menjanjikan kedudukan yang tinggi di surga bagi hamba-hambanya yang bersabar. Jadi di sini sabar itu adalah dimana kita menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya sesuai syariah dan akal dengan menjaga lisan dari celaan dan menahan dari perbuatan dosa. Jadi dimana sabar itu adalah dimana kita seorang umat Islam, kita itu harus terjaga dari kemaksiatan, dimana kita itu harus konsisten menjalankan ketaatan kepada Allah, dan juga kita harus tabah dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Selain itu, kesabaran juga sebenarnya itu adalah kemampuan dalam mengendalikan sikap kita, bagaimana kita itu harus menahan emosi kita. Jadi kepada teman-teman, saudara-saudara, kita itu harus sabar, karena sabar itu adalah kita itu harus ikhlas dan rela hati dari menerima kondisi yang sedang dihadapi. Seperti kita mendapatkan suatu musibah, kita itu harus sabar dalam menghadapinya, karena setiap manusia itu tidak akan lepas dari lika-liku cobaan hidup. Untuk teman-teman semuanya, coba dengarkan, coba teman-teman renungkan di dalam hati dan pikiran teman-teman semua. Coba tanamkanlah sifat sabar ini, karena sifat sabar ini sangat susah ditanamkan pada diri manusia, karena cuma sekedar kata sabar, tetapi belum bisa seorang manusia itu menanamkan dari batinnya sendiri apa itu sabar.
seperti masalah kemiskinan, seperti masalah ekonomi, seperti masalah penyakit. Sekarang ini adalah banyak sekali masalah-masalah yang timbul di dalam keluarga ataupun masyarakat. Sepertinya di dalam keluarga itu adalah faktor kemiskinan, faktor dari ekonomi. Kenapa? Karena itu terpacu dari faktor dari penyakit tadi. Kalau misalnya kita nggak sakit, maka kalau kita sehat, kita bisa bekerja menghasilkan uang kan. Jadi itu adalah salah satu masalah yang timbul dalam kehidupan kita. Jadi untuk teman-teman, tolonglah bersabar, apalagi pada kondisi saat sekarang ini. Kondisi saat kita sekarang ini adalah pada masa pandemi COVID. Jadi untuk teman-teman, tolonglah menyikapi dari sikap sabar ini. Misalnya kita dapat sakit seperti penyakit COVID, teman-teman semuanya sangatlah sabar menerima itu semua. Karena dimana Allah memberikan kita itu cobaan sebagai teguran bagi kita. Karena apa? Karena setiap manusia itu pasti akan pernah merasakan bagaimana permasalahan yang akan datang itu. Jadi kita itu semua harus sabar melaluinya dengan ujian yang menimpa pada kita itu. Jadi kita itu harus terima dengan lapang dada dan penuh kesabaran. Jika teman-teman semuanya bila kita mendapatkan cobaan kemudian dihadapi dengan rasa benci, maka kemurkaan Allah yang akan menimpa kita sendiri. Jadi untuk teman-teman, saya ingatkan lagi, cobalah untuk menanamkan sikap sabar ini. Karena suatu kebiasaan yang kita lakukan itu akan terbiasa suatu nanti. Terbiasa dan terbiasa lagi. Dimana di sini sabar itu ada 3 bagian. Yang pertama itu adalah sabar mematuhi ketaatan perintah dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar terhadap musibah atau cobaan yang menimpa. Yang ketiga, sabar akan ujian kesenangan. Nah, dari ketiga bagian dari sabar itu adalah kita sebagai umat Islam harus memiliki iman yang kuat. Intinya kita harus memiliki iman yang kuat, terutama ya, dimana iman yang teguh di dalam diri kita dan menerima semua permasalahan yang datang kepada kita. Tentunya kita itu akan ada kata sabar di dalam diri kita. Nah, jadi untuk teman-temanku semuanya, tolonglah tanamkan kata sabar ini. Cobalah berbuat sabar, karena kata sabar ini tidak akan merugikan teman-teman semuanya. Karena apa? Karena kesabaran itu adalah tiang dari kebahagiaan. Kita sabar dalam menghadapi masalah, kita sabar, maka suatu nanti Allah akan memberikan kebahagiaan buat kita.